tes dan post-tes ini. Mengenai dress code, maba menggunakan pakaian atas putih, bawah hitam, sepatu hitam, jilbab hitam bagi yang mengenakan, dan masker kesehatan berwarna putih. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu pemateri, kami sudah menyiapkan bahan bacaan, panduan pemateri, PowerPoint, serta dilengkapi beberapa video pembelajaran yang nantinya bisa digunakan. Dan itu sudah kita sediakan di Google Drive materi PKKMB yang sudah mulai hari ini sudah bisa diakses. Oke. Kemudian pengembangan materi dan bahan ajar. Jadi ada satu pramateri ditambah 5 kelompok materi, di mana nanti 5 kelompok materi tadi ada 13 materi inti. Ya. Ini kelompok materinya. Yang pertama ada yang pramateri belajar bersama, itu nanti akan ditangani oleh teman-teman pendamping kelas dari unsur mahasiswa. Ya. Jadi pramateri ini nanti akan berfungsi untuk menjembatani. Ya. Jadi sebelum maba itu menerima materi utama, ya, tema-tema 1, 2, 3, 4, sampai 5, ya, mereka teman-teman dari pendamping kelas itu akan memberikan pramateri, yaitu belajar bersama nanti untuk mencairkan suasana supaya terlalu tegang gitu ya, sehingga teman-teman pendamping kelas akan mengajak mereka untuk bagaimana berorientasi, orientasi materi, kemudian perkenalan dan sebagainya. Itu. Kemudian 5 kelompok materi, 5 tema itu adalah pertama adalah kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Kemudian kelompok kedua adalah sistem pendidikan tinggi di Indonesia, kemudian pembentukan karakter mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan pelayanan di Universitas Jember. Nah, ini pramateri belajar bersama, ini dikelola oleh pendamping kelas ini pada hari pertama. Jadi begitu maba itu sampai di fakultas, disambut di fakultas, kemudian mereka masuk ke kelas masing-masing. Kalau nggak salah ya, setelah isoma mereka masuk ke kelas masing-masing. Nah, di situ tugasnya para pendamping kelas untuk melakukan pencairan suasana, ya. Jadi agar mahasiswa baru itu nyaman dan siap untuk mengikuti materi-materi selanjutnya di PKKMB. Di dalam materi atau pertama ini mitra belajar. Di dalam mitra belajar ini adalah suatu agenda untuk perkenalan antar maba. Itu terserah nanti teman-teman pendamping kelas. Nanti malam teman-teman pendamping kelas ini akan mendapatkan TOT semacam ini. Ya, ini untuk menggali kreativitas mereka. Jadi bagaimana caranya mereka mengajak untuk maba perkenalan satu sama lain dan seterusnya, itu kreativitas teman-teman pendamping kelas. Kemudian berikutnya adalah orientasi belajar, di mana maba akan diberikan orientasi mengenai skema dan rangkaian materi di dalam PKKMB. Selanjutnya adalah kontrak belajar, di mana pendamping kelas akan memandu teman-teman maba ini untuk menyepakati aturan kelas. Jadi aturan kelas itu dibuat bersama, kemudian dilaksanakan bersama. Ya, sehingga kalau misalkan ada yang melanggar aturan itu, ya silakan itu dieksekusi bersama. Gitu ya. Jadi mereka kita latih untuk komitmen, ya, jadi membuat aturan sendiri, kemudian ditaati sendiri untuk keperluan bersama. Nah, ini adalah skema materi untuk PKKMB, Ibu. Jadi untuk tema pertama, kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara, itu ada 3 materi, yakni wawasan kebangsaan dan bela negara, lalu intoleransi dan radikalisme, lalu etos kerja dan integritas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia itu juga ada 3 materi, yakni mengenal perguruan tinggi di Indonesia, kemudian profil Universitas Jember dan kampus era pandemi, lalu MPKM. Kemudian pada tema yang ketiga, pembentukan karakter mahasiswa, itu ada 2 materi, yakni etika dan budaya akademik, lalu sikap kritis dan berpikir prestatif. Untuk tema keempat, yakni berupa kegiatan kemahasiswaan, itu ada 2 materi, yaitu pola dan gerakan hidup sehat dan pengembangan potensi dan prestasi. Selanjutnya pada tema kelima itu adalah pengenalan pada layanan Universitas Jember yang terdiri dari layanan belajar dan kesehatan,
sistem akademik untuk mahasiswa, pengisian student plan, dan SPP bukan kehadiran pada materi yang pertama, yakni layanan belajar dan kesehatan. Nanti di sana ada pengenalan layanan seperti perpustakaan, UPT Bahasa, Kesehatan, PTTIK, dan seterusnya. Selanjutnya untuk materi yang kedua dan ketiga, itu materi kedua itu sudah berupa video nanti yang akan dibuat oleh Kepala UPT-TIK terkait dengan sistem akademik, ya, sistem akademik untuk mahasiswa. Sementara untuk materi yang ketiga, pengisian student plan dan KRS mahasiswa nanti akan dikelola oleh bagian akademik masing-masing fakultas, karena ini sudah merupakan pengisian KRS, ya, praktek pengisian KRS mahasiswa. Nah, seluruh materi yang harus disajikan itu sudah kita sediakan, jadi itu baik PowerPoint-nya, kemudian panduan untuk pemateri, kemudian juga bahan bacaan, dan beberapa video yang nantinya bisa digunakan oleh pemateri sebagai ilustrasi. Ini sudah tersedia di Google Drive, di linknya https://unet.id/materi, M-nya besar, kemudian PKKMB semuanya besar 2022. Ini jadi Bapak Ibu materi sudah bisa mendownload. Cuma di sini ini hal yang perlu diperhatikan bahwa jangan mendownload satu persatu filenya. Ya, jadi disarankan untuk mendownload langsung satu folder. Kenapa? Karena misalkan saya mau mendownload hanya PowerPoint saja, ini tidak bisa, karena di dalam PowerPoint nanti kemungkinan ada link-link, ya, misalkan link untuk videonya, link untuk resource yang lainnya. Yaitu kalau hanya di download PPT-nya saja, maka kalau link itu tadi diklik, ya akhirnya nggak bisa. Tapi kalau satu folder itu di download, ya, maka linknya tadi akan jalan, karena link tadi akan langsung akan dihubungkan dengan resource-resource yang berada dalam satu folder tadi. Apakah itu nanti video ataukah sumber belajar yang lainnya. Nah, ini jadwal materi bagi materi seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa Bapak Ibu pemateri itu nanti akan tampil mulai hari yang kedua sampai hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, betul. Sampai hari kelima. Di hari pertama Bapak Ibu pemateri masih belum tampil, ya, kan nanti yang akan tampil pertama adalah setelah samping kelas, belajar bersama, kemudian akan rektor mungkin hanya berupa video yang akan disiapkan oleh para pendamping kelas. Sehingga Selasa tanggal 16 itu mulai 8.30 sudah mulai materi pertama, wawasan kebangsaan, intoleransi, dan radikalisme, etos kerja dan integritas. Nah, setiap harinya itu mohon diperhatikan jamnya belum tentu sama, gitu ya, karena seperti misalkan dari Rabu itu baru dimulai dari tanggal jam 10, ya. Kalau yang lainnya jam 8.30, Jumat itu jam 8 mulai. Dari Rabu itu materi dimulai jam 10 karena sebelumnya mahasiswa baru mengikuti upacara 17 Agustus di lapangan perpustakaan. Gitu. Oke, nah ini Bapak Ibu kesiapan kita ya di Google Drive itu nanti sudah ada ya panduan materi, bahan bacaan, kemudian folder-foldernya adalah wawasan kebangsaan, sistem pendidikan tinggi, kegiatan mahasiswa, tentang karakter, layanan. Ya. Nah, di dalam setiap folder itu sudah ada itu satu folder satu tema, kemudian dalam satu tema nanti dibagi beberapa folder terkait dengan materi masing-masing, dan dalam setiap folder materi itu ada resource yang bisa digunakan, ya, mulai dari PPT, kemudian bahan bacaan, panduan untuk materi, dan juga video. Nah, ini jadwal PKKMB 2022, dan ini sudah tersebar di fakultas. Bapak Ibu bisa mengakses ini. Mungkin para wadah bidang kemahasiswaan sudah mempublikasikan di fakultas terkait dengan jadwal PKKMB ini. Ini kemudian tata tertib juga sudah disiapkan. Kalau ini terkait tata tertib bagi peserta, gitu ya. Dan ini sudah tersebar di kalangan peserta, dan ya harapannya
mahasiswa sudah siap ya, pada mulai tanggal 14 itu mereka sudah siap dengan gladi, lalu mulai dengan upacara pembukaan, pelantikan, dan selanjutnya menerima materi di PKKMB 2022. Ya, saya kira itu ini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimana mengakses materi di Google Drive dan kemudian bagaimana teknis penyampaiannya nanti akan disampaikan oleh teman-teman materi. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bu Dewi. Terima kasih Bapak Anton atas materinya yang saya kira sangat jelas nggih Bapak Ibu terkait dengan gambaran bagaimanakah pelaksanaan PKKMB pada tahun 2022 kali ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi gambaran, pemaparan fasilitasi materi PKKMB yang ini nanti adalah berisi tentang secara teknis bagaimanakah tugas dari Bapak Ibu sekalian ketika menjadi pemateri. Untuk yang pertama disampaikan paralel oleh tim kami, yaitu dari Bapak Markus, kemudian dari Bapak Ermanto, kemudian Bapak Naim dari saya, dan juga nanti akan disimpulkan dan dikuatkan lagi oleh Pak Markus selaku Ketua IIC dalam PKKMB tahun 2022 kali ini. Baik, monggo kepada yang terhormat Bapak Markus dan Bapak Ibu yang lain nanti dipersiapkan waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Markus. Oke, terima kasih Bu Dewi. Salam semangat semuanya ya. Harus ceria ini, kalau pada ngantuk nanti nggak masuk semua. Oke, teman-teman sekalian dari Fakultas Hukum, FISIP, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Keperawatan yang hari ini bergabung, koordinator dari program studi kampus Bondowoso, kampus Lumajang, dan kampus Pasuruan. Selamat siang, hari ini adalah sesi kedua TUT setelah tadi jam 9:30 adalah kita Excel, PPT, Oke. Nah, sebenarnya prinsip sederhananya semua materi untuk KKMB 2022 telah disiapkan di dalam Google Drive yang lengkap sebenarnya. Berada di dalam masing-masing di dalam satu folder ya, per materi. Jadi di dalam materi-materi tersebut, kumpulan folder tersebut ada PowerPoint, jelas PowerPoint, kemudian yang paling penting yang pertama harus dibuka adalah panduan pemateri. Karena panduan pemateri yang akan memandu pemateri untuk menjalankan kegiatan pembelajaran dalam satu sesi. Setiap satu sesi rata-rata 1,5 jam atau 90 menit. Nah, di dalam folder itu ada apa saja? Yaitu tadi PPT, kemudian panduan pemateri, kemudian sebagian juga ada video pembelajaran, kemudian ada lagi mungkin beberapa dokumen yang perlu diberikan. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anton, tema kita adalah awal petualangan baru untuk masa depan cerah. Ya, mengingat teman-teman ini kan semua dalam masa perubahan yang signifikan ya, karena dari model sistem lembaga dan lingkungan yang baru setelah mereka melalui jenjang pendidikan sampai sekolah menengah atas. Nah, apa yang harus diperkenalkan dalam awal petualangan baru ini banyak hal ya, mulai dari bagaimana membawa mahasiswa mengenal perguruan tingginya dan bangga terhadap Unpad Jember. Ya. Nah, tadi ini sudah dijelaskan skema ini masing-masing kalau kita mau melihat ini, maka di Google Drive itu ini jadi folder sebenarnya. Ada folder tema kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti saya jelaskan bagaimana folder itu muncul. Kemudian materi ini juga bentuknya folder. Di dalamnya ada beberapa file-file yang berkaitan dengan itu. Jadi maka disarankan nanti kalau akan mengcopy materi, maka yang di-copy semua dalam satu folder ya. Oke, saya lanjut. Ini juga sehingga kita nanti ada
13 materi, tetapi yang akan dilakukan oleh teman-teman pemateri hanya 10 sebenarnya, 10 materi, sehingga di setiap fakultas setiap sesi akan menyiapkan 10 pemandu di PKKMB di per kelas. Ya. Jadi tinggal dan pendamping juga, ada pendamping dan operator. Nah, kalau kelasnya itu, kalau di FIB misalnya kelasnya 16, maka dalam satu sesi maka harus menyiapkan 16 pemateri. Begitu juga sangat tergantung jumlah kelas masing-masing ya. Nah, jadwal ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian, nah ini yang perlu saya pahamkan lagi. Tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya. Jadi yang penting begini, para pemateri itu sudah saya bagi per hari. Mulai ini materi 1 misalnya jam 8.30 sampai jam 10, wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini pemateri, itu artinya ada pemateri yang ditunjuk di beberapa fakultas. Kalau yang atas, ini berarti pendamping yang melakukan kegiatannya. Ya. Nah, kemudian jam-jamnya hati-hati sama, jamnya juga tidak sama antara hari pertama dan hari yang berikutnya, ya, karena ada misalnya 17 Agustus pagi mereka harus upacara dulu, baru masuk kelas. Jadi nanti diperhatikan jam-jamnya, ya, materinya, sehingga nanti kalau misalnya mengcopy, maka ini adalah judul folder materinya. Ya. Materi disiapkan di Google Drive, tapi juga nanti juga akan disiapkan secara fisik melalui Wadek 3 dan mungkin operator di bagian kemahasiswaan fakultas masing-masing. Jadi teman-teman materi bisa langsung mengkopinya. Ya. Oke, jadi kita sekarang akan menjelaskan materi atau 10 materi ini teknisnya bagaimana. Mungkin tidak menjelaskan dalam micro teaching yang detail ya, tetapi mungkin menjelaskan hal-hal besar ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kumpulan materinya, persiapan materinya, kemudian nah, kalau kita buka folder Google Drive itu akan muncul folder besar, yaitu mulai dari lagu.net. Nanti ini yang mengelola adalah pendamping kelas. Kemudian belajar bersama, yang mengelola adalah pendamping kelas. Kemudian yang jadi tanggung jawab pemateri adalah yang saya kotak merah ini, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tema ya, berarti sistem pendidikan tinggi di Indonesia, pembentukan karakter mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan dan layanan. Masing-masing folder ini akan muncul folder-folder materi di dalamnya. Ya. Oke, lanjut. Misalnya akan kita coba sekarang klik materi folder pertama, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya begini, klik materi tema 1, kehidupan berbangsa, bernegara dan pembinaan kesadaran bela negara. Itu terdiri dari 3 materi misalnya. Nah, teknisnya kayak apa? Terus apa saja yang ada di folder ini? Mungkin akan lanjut karena koordinatornya Pak Ermanto. Pak Ermanto siapa Pak Ermanto? Saya jemput dulu nih, Bu. Halo. Oke, mungkin Pak. Oke, saya lanjut aja ya. Ini Pak Ermanto nya. Oke, Pak Ermanto nggak ada. Jadi gini misalnya. Di folder pertama, tema 1, kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Misalnya, kita ditunjuk sebagai pemateri 1-1, misalnya. Oke, ini ternyata Pak Endi sudah siap. Moga Pak Endi kalau bisa dilanjut. Pakai, ya? Teman-teman di kemahasiswaan, apakah bisa di-mute? Beberapa peserta tidak bisa mengeluarkan suara. Iya, dikunci. Oh, bisa sekarang. Bagaimana Pak Markus, ini Pak Ermanto udah. Oh, Pak Ermanto. Pak Ermanto. Saya keluar ya dari ini atau Pak Ermanto pakai PowerPoint sendiri? Baik, saya dari Pak Markus saja, enggak Pak Ermanto ngapunten. Bisa share screen dari Pak Ermanto atau dari Pak Markus? Saya boleh sendiri aja. Oke, baik. Oh, tapi ini iya. Enggak. Tidak jelas Pak Ermanto. Baik. Nah, sudah. Baik, sudah jelas nggih? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak
Markus tadi bahwa nantinya Bapak Ibu pemateri akan diberikan tugas dia untuk menyampaikan materi sesuai dengan temanya masing-masing. Jadi, dalam satu tema itu nanti dibagi lagi menjadi beberapa subtema, misalkan terkait dengan tema 1 tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Ini nantinya dibagi lagi menjadi 3 subtema, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian yang kedua terkait dengan intoleransi dan radikalisme. Dan yang ketiga adalah terkait dengan etos kerja dan integritas. Nantinya Bapak Ibu sekalian, untuk panduan begitu ya, panduan ketika Bapak Ibu akan menyampaikan materi tema 1 ini, nanti panitia akan membagikan kepada Bapak Ibu sekalian satu Google Drive yang terdiri dari materi-materi yang harus Bapak Ibu sampaikan. Jadi di satu Google Drive ini nanti ada misalkan terkait dengan tema kehidupan berbangsa dan bela negara. Ini nantinya berisi yang pertama adalah PowerPoint, Bapak Ibu sekalian. Jadi PowerPoint terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian juga ada PPT terkait dengan intoleransi dan radikalisme. Dan yang ketiga adalah PPT terkait dengan etos kerja dan integritas. Selain PPT, nantinya Bapak Ibu juga akan mendapatkan apa yang disebut dengan panduan pemateri. Artinya apa? Meskipun nanti person-person yang membawakan PPT ini berbeda-beda atau materi ini berbeda-beda, nanti toolsnya sama, begitu. Toolsnya sama. Jadi misalkan harus diawali dengan membuka, kemudian di menit keberapa atau tempo berapa Bapak Ibu harus memberikan semacam brainstorming dan seterusnya begitu. Di samping panduan pemateri, nantinya di Google Drive ini Bapak Ibu juga mendapatkan perangkat pendukung, antara misalkan video, kemudian bahan bacaan dan yang lainnya. Demikian Pak Markus, mungkin Pak Edi nanti bisa menambahkan. Terima kasih. Maksud PPT-nya. Ya, Pak Markus belum di-mute. Ini terkait dengan materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi di tema yang pertama ada 3 materi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Lanjut Pak Markus. Secara substantif sebetulnya dalam konteks wawasan bernegara dan berbangsa ini ada beberapa hal yang menyangkut aspek bela negara, cinta tanah air, dan kepedulian kita sebagai warga negara terhadap bangsa Indonesia. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Hermanto tadi, bahwa konteks di PowerPoint itu mungkin tidak bisa menjelaskan secara utuh konteks wawasan kebangsaan dan bernegara ini. Namun kita mampatkan karena wawasan kebangsaan dan bela negara, termasuk juga materi-materi yang lain nanti, itu memang tidak bisa mengcover seperti halnya konteks perkuliahan di pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Namun kita berupaya untuk meringkas itu sehingga setidaknya mahasiswa baru paham tentang konteks ini. Nah, penyajiannya bisa secara kreatif Bapak Ibu sampaikan. Salah satunya adalah dengan diskusi, dengan brainstorming, dengan bahasanya Pak Markus itu adalah membuka wacana berpikir, atau kemudian langsung melempar dengan pertanyaan. Itu adalah kreativitas dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi apapun selama proses PKKMB ini berlangsung di 10 materi. Bisa dengan Bapak Ibu secara kreatif membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan dan feedback sehingga diskusi bisa berjalan dengan baik. Orientasi PKKMB adalah tidak memberikan materi klasikal seperti hanya ceramah, tapi lebih kepada diskusi. Kami juga menampilkan video seperti yang disampaikan di dalam slide ini. Salah satunya adalah video yang bisa Bapak Ibu unduh. Makanya disyaratkan oleh Pak Markus tadi bahwa dan Pak Antonius tadi bahwa kalau bisa kita mengunduh secara bersamaan dalam satu folder sehingga linknya tidak, bahasa Jawanya, mencetat kemana-mana gitu ya, sehingga bisa langsung terkoneksi dengan PPT dan bisa Bapak Ibu klik. Coba di cek misalkan ini Pak Markus ya. Nah, ini adalah profil Taman Edukasi Kebangsaan. Ini bisa Bapak Ibu tampilkan sebagai
bukti bahwa di UNED ini juga concern terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, pola-pola ini setidaknya memberikan informasi kepada mahasiswa baru untuk bisa mengetahui bahwa di UNED juga concern terkait dengan permasalahan ini. Jadi ada 3 materi besar di PowerPoint, di panduan pemateri. Ini sebagai bahan bacaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan ruang lingkup materi yang akan disampaikan maupun teknis bagaimana memberikan materi terkait dengan setiap materi yang ada. Jadi ini menyesuaikan aja, dan kita sudah koordinasi dengan berbagai macam fakultas. Di setiap fakultas itu harus minimal disediakan terkait dengan proses penyampaian materi. Di antaranya adalah disiapkan televisi, disiapkan kertas plano atau yang sejenisnya, kemudian spidol untuk bisa menjamin ketersediaan proses diskusi dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti tetap seperti yang dikatakan oleh ya, Pak Markus yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa jelas ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, itu satu contoh ya. Jadi di tema 1 itu akan ada 3 materi. Jadi contoh konkretnya ya, yang pertama yang harus kita buka dulu adalah panduan pemateri. Panduan pemateri ini sebenarnya udah link dengan PowerPoint-nya ya. Misalnya contohnya saya baca di sini. Buka pertemuan, kemudian buka PPT halaman 1 dan 2 untuk menjelaskan output dan outcome. Kemudian melakukan curah pendapat tentang cinta tanah air, apa implementasinya, dan mengapa rasa cinta tanah air sangat perlu dimiliki oleh para mahasiswa. Ini hanya panduan sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, kalau teknis curah pendapatnya bagaimana, menurut saya sangat longgar lah. Curah pendapat kan bisa dilakukan langsung, bisa juga dengan media, misalnya teman-teman menuliskan pendapatnya di kertas misalnya. Kemudian setelah itu baru kita rangkum apa yang dimaksud berbagai hal itu. Nah, ini hanya untuk menerjemahkan supaya kita mendorong mahasiswa itu untuk aktif ya, jadi tidak hanya ceramah. Setelah itu dilanjutkan dengan pencerahan dipandu di PPT halaman 3, PPT yang tadi dijelaskan tadi di PPT itu. Nah, lanjut misalnya nomor 6 ya, melakukan diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok tergantung situasi kelasnya ya. Kemudian meminta kelompok untuk mendiskusikan di PPT halaman 8. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan, terus kemudian jelaskan urgensi mahasiswa memahami wawasan kebangsaan. Nah, teknisnya setelah mereka berkelompok, maka mereka akan beberapa kelompok diminta untuk menyampaikan hasilnya. Nah, beberapa materi berikut ya sebenarnya prinsipnya hampir sama-sama juga, tetapi mungkin supaya tidak terlalu tegang, ya nanti tim pendamping juga akan membantu untuk misalnya menyiapkan ice breaking. Bahkan pemateri juga boleh melakukan itu. Nah, ini panduan pematerinya. Jadi untuk materi pertama. Ya. Oke, saya lanjut. Demikian juga untuk materi di materi kedua, yaitu intoleransi dan radikalisme. Ini masih ada di hari Selasa 16. Jadi setiap hari kan ada 3 materi. Materi tadi wawasan kebangsaan, kemudian materi intoleransi dan radikalisme. Kalau kita klik di Google Drive, intoleransi dan radikalisme, maka akan ada 4 file, yaitu PPT anti toleransi dan radikalisme, kemudian lagu bagimu negeri, kemudian panduan pemateri, pencegahan penanggulangan intoleransi. Kalau dilihat dari model file yang tersedia, maka nanti di kelas itu mungkin akan ada nyanyi bersama bagimu negeri bagi semua mahasiswa, kemudian ada video tentang pencegahan dan penanggulangan intoleransi. Bagaimana teknis melakukannya ini, maka kita harus klik panduan pematerinya misalnya. Coba kita lihat panduan pematerinya seperti apa. Panduan pematerinya ditunjukkan bahwa, nah ini panduan pemateri untuk intoleransi dan radikalisme. Nah,
ditunjukkan di sini berarti ada dua kegiatan utama. Yang pertama bicara tentang intoleransi, yang kedua bicara tentang radikalisme. Misalnya, membuka pertemuan, kemudian selanjutnya menjelaskan desain instruksional, kemudian yang berikut adalah pemateri melakukan curah pendapat tentang apa yang dimaksud dengan, nah ini pertanyaannya ada 3, apa yang dimaksud dengan intoleransi, apa saja faktor penyebab intoleransi, apa bahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena namanya curah pendapat, maka teknisnya kan bisa macam-macam ya, bisa langsung, bisa dengan media kertas. Di kelas masing-masing sudah disiapin kertas, berupa kertas HVS buram, yang kalau misalnya untuk curah pendapat bisa dibagi 3, supaya semua bisa mengungkapkan pendapatnya. Ya. Kemudian kemudian diminta semua kita ini mendiskusikan. Lanjut, kegiatan berikutnya anti-radikalisme. Ya, hampir sama polanya. Kemudian di sini ada video kayaknya. Misalnya ini jika waktunya cukup, bisa diminta menonton video pandangan para tokoh agama mengenai intoleransi radikalisme. Ya. Klik PPT halaman 30. Maka di PowerPoint halaman 30 tinggal klik aja. Ya. Pertemuan diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Berarti di PowerPoint sudah ada petunjuknya di situ, ya, bersama-sama. Mahasiswa diminta berdiri, pemateri mengklik video yang ada di PPT halaman 30 untuk dinyanyikan bersama-sama. Nah, misalnya contohnya, saya terjemahkan ke PPT-nya misalnya. Klik PPT-nya. Nah, PPT-nya akan berbunyi seperti ini. Ini hanya bagi membantu untuk pencerahan mahasiswa hasil diskusinya. Nah, misalnya di bagian bawah tadi kan ada mengklik video tentang ini, pandangan para tokoh agama tentang intoleransi dan radikalisme. Tinggal kita kliknya aja di PowerPoint, maka mereka ini adalah beberapa pandangan tentang dari tokoh agama tentang radikalisme. Kemudian kalau kita lanjut, maka ada lagu nyanyikan Bagimu Negeri. Mungkin kita nanti meminta para mahasiswa untuk menyanyikan ini untuk menginterpretasikan bahwa mereka toleran dan tidak radikal, untuk memastikan bahwa mereka adalah mempunyai bangsa Indonesia yang dia cintai. Nah, ini mungkin kalau pematerinya tidak terlalu pede, bisa minta bantuan para pendamping untuk nyanyi bersama, ya. Tinggal begitu. Jadi tinggal klik aja di sini, maka tinggal dinyanyikan bersama-sama. Oke. Nah, lanjut sekarang. Konstruksinya sama ya, tapi mungkin di kelas di pertemuan ini tidak harus saya detailkan karena konstruksinya sama. Mungkin nanti hanya setiap tema itu akan direkonstruksi secara detail masing-masing untuk contoh kasusnya satu materi. Ini tadi sudah diberi konstruksinya 2 materi. Materi berikutnya adalah ada etos kerja dan integritas. Itu ada 3 file dalam PowerPoint ini. Yang pertama adalah PowerPoint PPT, etos kerja dan integritas. Yang kedua adalah panduan pemateri, ini yang paling penting, ya. Kemudian pembinaan gerakan nasional. Ini video juga. Nah, kita lihat ke PP dulu. Berarti PP kita lihat panduan pemateri. Panduan pematerinya, maka di sini sudah dipandu beberapa langkah, ya, untuk ini. Etos kerja dan integritas. Apa saja yang didiskusikan sudah ada di sini, ya. Untuk memastikan saja, pemateri menjelaskan output, kemudian nomor 3, pemateri membuka halaman manfaat dan melakukan curah pendapat kepada beberapa mahasiswa yang ditunjuk dengan menanyakan apa yang dimaksud dengan etos kerja dan mengapa etos kerja itu dipahami. Jadi kita meminta pendapat mahasiswa. Teknisnya terserah bagaimana, yang penting bagaimana mendorong mahasiswa itu untuk berpartisipasi aktif, ya. Oke, dilanjut. Hal-hal poin penting aja yang saya jelaskan. Di PowerPoint ini ada juga tampilan video, ya, tentang ini. Di langkah ke-17, sampaikan tayangan video revolusi mental di halaman PPT halaman 27. Kemudian 18, tutup pertemuan dengan meminta ketua kelas memimpin dan menyanyikan bersama lagu identitas kelas ini. Kenapa disebut, perlu diketahui oleh para pemateri, setiap kelas nanti sudah disiapkan identitas kelas
masing-masing kelas ya, dengan identitas lagu nasional dan lagu daerah. Terserah mau dipilih yang mana yang menjadi identitas kelasnya. Jadi para pemateri nanti kalau misalnya lagi ngantuk, ya paling gampang bisa meminta untuk menyanyikan lagu identitas kelasnya dan yel kelasnya, itu yang paling gampang ya. Atau bisa jadi membuat speaking yang lain yang dipunyai oleh para pemateri. Oke, nah itu PP-nya. Kalau kita lihat PowerPoint-nya, etos kerja dan integritas sama. Saya cuma memastikan videonya dari sini apa enggak. Nah, kemudian kalau ada diskusi juga ada diskusi ada pertemuan integritas dibutuhkan siapa. Jadi ini mesti curah pendapat. Ya. Oke, Jud memastikan. Nah, kalau begini pasti ini diskusi kelompok. Berarti kalau diskusi kelompok maka kelas harus dikelompokkan dan bentuk ya kelasnya berapa orang video evolusi mental untuk integritas ini. Misalnya saya cek sekalian videonya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa mempelajari secara detail masing-masing video yang ditampilkan. Nah, oke, kita selesai di tema 1. Oke, berikut kita masuk tema 2. Tema 2 supaya teman-teman tidak bosan lihat saya, para saya. Tema 2 akan disampaikan oleh rekan saya Pak Naim dari FKIP. Monggo Pak Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita masih sehat walafiat, walaupun suasananya ngantuk ini ya. Semoga tidak ngantuk tapi ya. Kita lanjutkan beberapa materi saja. Kita masuk pada tema yang kedua tentang sistem pendidikan tinggi Indonesia. Tema 2 ini terbagi dalam 3 subtema, yaitu mengenal perguruan tinggi, profil Universitas Jember dan perkuliahan era pandemi. Kemudian berikut yang ketiga adalah Merdeka Belajar, Kartu Merdeka atau MBKM. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri yang terdahulu bahwa prinsip dasarnya struktur materi yang diberikan pada pemateri dari dalam PPKMB ini adalah meliputi beberapa bahan pembelajaran ya. Yang pertama dalam bentuk PPT ya, dalam bentuk PowerPoint, yang kedua dalam bentuk video sebagai pelengkap gitu ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam bentuk panduan pemateri. Karena panduan pemateri inilah yang akan memandu Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan. Tapi ingat bahwa pemateri ini bukan sesuatu yang kaku ya. Suasana yang mungkin bisa jadi berbeda, gitu, maka bisa Bapak Ibu kembangkan lagi yang lebih bagus. Yang paling penting itu esensinya bahwa panduan pemateri ini ditujukan agar setiap pemateri itu terstruktur dalam menyajikan materinya. Kemudian juga suasana dalam pembelajaran ini terjadi interaktif antar peserta atau antara mahasiswa dan juga mahasiswa dengan dosennya, bahkan kalau bisa ya, dialog yang cukup bagus untuk bisa mengembangkan daya nular dari masing-masing mahasiswa. Dan itu yang kita harapkan karena pada dasarnya pengenalan perguruan tinggi ya, atau dalam materi PKMB ini juga merupakan upaya dalam rangka untuk mengenalkan lembaganya dan juga menciptakan keakraban antar sesama teman yang baru ketemu dalam kesempatan ini, serta juga dalam kerangka untuk kepentingan mengasah kemampuan akademiknya. Nah, kemudian contoh umpamanya tentang materi perguruan tinggi ini
ada videonya yang disampaikan oleh Prof. Slamet melalui video ini, nanti akan bisa diketahui berapa terkait dengan dunia kampus gitu ya. Bisa diklik ya. Nah, ini di profil UNED ya. Kemudian berikutnya materi tentang ini profil, mohon maaf ya, profil UNED dan perkuliahan era pandemi. Walaupun pandemi ini rupa-rupanya segera sirna, dan doa kita juga sama, saya yakin semoga sirna dan bisa segera pulih seperti sedia kala, seperti 2 tahun yang lalu. Nah, tapi beberapa hal yang terkait dengan kehidupan kampus pada era pandemi juga akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir tentang MBKM. Nah, MBKM ini juga meliputi 3 materi, ya, PowerPoint, kemudian ada videonya, kemudian juga bahan pendalaman. Tujuannya untuk memperkaya wacana, baik bagi Bapak Ibu sebagai pemateri atau sebagai dosen, kemudian untuk mahasiswa. Karena apa? Pendalaman tentang MBKM ini adalah menjelaskan terkait dengan berbagai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Universitas Jember bagi masyarakat mengikuti MBKM, dan secara teknis jelas itu diterangkan secara runtut, sehingga kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan atau langsung diminta untuk merujuk pada bahan pendalaman materi dalam bentuk buku panduan kegiatan MBKM dari Universitas Jember. Nah, kemudian berikutnya panduan materi ini saya coba untuk mencontohkan begitu Bapak Ibu nggih. Nah, untuk panduan materi ini, nah di sini sebenarnya fleksibel saja, ya, sampaikan terkait dengan tujuannya apa, bahan ajarnya meliputi apa saja, kemudian sumber belajarnya, kemudian kegiatan belajarnya juga. Sebagai contoh namanya pada awal pertama pasti Bapak Ibu akan menyampaikan terkait dengan kurikulum PT Bapak Ibu, ya, agar apa? Agar ada kedekatan secara psikologis antara mahasiswa dengan Bapak Ibu. Kalau ada kedekatan secara psikologis, Allah, ya, insya Allah nanti akan lebih komunikatif, akan lebih bagus, ya. Semakin dekat, maka pada akhirnya akan semakin bagus dalam melakukan komunikasi. Nah, kemudian berikutnya pada poin 2 dijelaskan terkait dengan materinya, ya. Kemudian poin ketiga ini dijelaskan juga terkait dengan materi halaman 1 sampai halaman 5, ya, terkait dengan outputnya, outcome-nya dan seterusnya, termasuk landasan yuridisnya. Nah, kemudian berikutnya materi disampaikan ini dalam bentuk video, ya, yang akan ditayangkan. Nah, tinggal karena di sini sudah ada perintah klik pada halaman 6, maka tinggal lakukanlah klik pada lembar atau halaman yang ke-6. Maka nanti langsung muncul dari apa yang disampaikan dalam perintah tersebut. Nah, ini bekerjanya lagi. Nah, ini ada tinggal perintah klik video. Dari tayang di atas, apakah inti video tersebut? Kalau sudah selesai diklik. Nah, umpamanya seperti ini, Bapak tinggal menayangkan. Nah, mahasiswa akan mencermati, mengamati, kemudian mungkin juga memunculkan banyak pertanyaan yang akan disiapkan untuk dipertanyakan pada pemateri nanti. Oke, terus saja. Nah, kemudian berikutnya, apa yang sudah ditayangkan di dalam video tadi,
nanti menjadi bahan diskusi. Maka pada poin berikutnya, poin ke-7, ada beberapa pertanyaan yang nanti harus didiskusikan oleh peserta. Ingat, di dalam kegiatan belajar ini sangat bagus kalau pemateri itu tidak mendominasi di dalam memberikan materi, tapi justru memancing, ya, mengarahkan dan memperkaya nanti di dalam materi yang diberikan. Nah, kemudian berikutnya untuk tema ketiga, monggo Bu bisa dilanjutkan. Sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya akan melanjutkan terkait dengan tema yang ketiga, yaitu pembentukan karakter mahasiswa. Di sini ada 3 tema yang nanti tambahan dari 1 tema di tema keempat, di mana yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan etika dan budaya akademik. Nah, di folder yang nanti Bapak Ibu bisa klik ketika masuk di materi etika dan budaya akademik, itu silakan nanti diklik foldernya, maka Bapak Ibu akan menemukan beberapa materi. Di sana adalah terdiri dari panduan pemateri, kemudian PowerPoint untuk etika dan budaya akademik, kemudian ada 2 video dan 1 file terkait dengan SK Rektor untuk pencegahan anti kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jember. Nah, ketika Bapak Ibu akan menyampaikan materi, mungkin saran saya lebih tepat untuk bisa membuka yang pertama adalah panduan pemateri dulu. Karena di panduan pemateri ini, izin ketika dibuka, panduan pematerinya akan berisi beberapa teknis, ya, secara rinci mulai dari awal Bapak Ibu apa yang akan dilakukan, gitu ya, mulai dari PPT pertama bahwa Bapak Ibu harus menyampaikan terkait dengan output dan outcome dari materi ini disampaikan, kemudian masuk ke PPT selanjutnya, di mana di panduan pemateri ini juga detail akan menyampaikan, selain di setiap slide, di sana juga disebutkan kapan Bapak Ibu melakukan diskusi interaktif, atau misalkan melalui curah pendapat dengan maba, atau di sana juga nanti secara rinci Bapak Ibu bisa membaca kapan video itu harus disampaikan ke maba. Stopnya di sini. Stop itu. Nah, itu di panduan pemateri. Kemudian foldernya juga berisi terkait dengan PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint ini berisi tentang poin-poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ibu ke mahasiswa baru. Namun, ketika Bapak Ibu ingin memperdalam atau ingin menambah lagi informasi yang lebih detail, Bapak Ibu bisa membaca dari bahan bacaan. Nah, ini secara garis besar bisa saya tampilkan PPT-nya, bahwa secara sistematis mulai dari desain instruksionalnya, output outcome-nya, kemudian apa saja materi yang akan dibahas, mulai dari etika dan dalam berinteraksi di lingkungan kampus, kemudian plagiarisme, komunikasi yang efektif dan beretika, serta tindakan asusila di kampus dan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke adik-adik, tetap berpijak pada panduan pemateri, karena nanti di sana akan muncul keterangan kapan Bapak Ibu dari materi ini yang menjadi salah satu pemicu diskusi misalkan. Kemudian di panduan pemateri juga akan muncul kapan Bapak Ibu melakukan materi-materi yang perlu disampaikan ke mahasiswa untuk dimintai pendapatnya. Nah, ini salah satu contoh ya, di PPT pencegah plagiarisme itu ada curah pendapat yang kita meminta pendapat dari mahasiswa baru tentang pendapat mereka tentang apa itu plagiarisme dan sebagainya.
Kemudian berlanjut Bapak Ibu, dan di sini nanti akan ada link video yang harus ditampilkan juga. Ini saya coba menampilkan, izin sini. Nah, di klik bagian kuning ini Bapak Ibu. Nah, jadi di materi ini akan ada video yang menjelaskan tentang penjelasan kebijakan anti kekerasan dan anti perundungan ya di lingkungan Universitas Jember, terutama berfokus pada kekerasan seksual. Nah, Bapak Ibu tinggal memutar ini, kemudian, nah setelah selesai masuk ke materi selanjutnya. Nah, yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu, karena terkait dengan materi kekerasan seksual ini menjadi salah satu isu utama dan penting sekali menjadi concern di lingkungan UNED. Nanti mohon izin juga Bapak Ibu menyampaikan bahwa secara aturan kebijakan, komitmen Universitas Jember itu sangat kuat sekali dengan dikeluarkannya SK Rektor nomor 4 tahun 2022. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seks di lingkungan Universitas Jember. Monggo nanti bisa ditampilkan SK-nya, bisa diklik tombol biru ini, dan karena ini menjadi topik yang cukup penting, harapannya nanti akan kita kembangkan di PPMB. Tapi di PKKMB hal-hal ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada siswa baru. Sejauh mana komitmen dan kesungguhan dari Universitas Jember ya dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus seperti kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kemudian masuk di slide selanjutnya, Bapak Ibu silakan ya, nanti ini bisa dilanjutkan. Kemudian, nah masuk ke materi penyalahgunaan narkoba, ini ada link video juga yang di sana berasal dari BNN, berisi tentang macam dan jenis narkoba. Bapak Ibu juga tinggal klik saja di PPT, nanti akan bisa ditampilkan langsung ya dan didengarkan oleh teman-teman peserta PPKMB. Nah, itu yang dari materi pertama. Nah, kemudian kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu terkait dengan sikap kritis dan berpikir prestasi. Nah, di sini ini ketika Bapak Ibu klik folder, maka akan berisi panduan pemateri ya, sama tadi berisi tentang bagaimanakah secara teknis apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh pemateri. Slide by slide ya, termasuk di sana ada panduan kapan Bapak Ibu melakukan upaya menarik ya minat adik-adik untuk berdiskusi ya melalui curah pendapat atau diskusi kelompok. Itu juga dari panduan materi bisa kita gambarkan di sini, dan nanti berlanjut silakan dicek di PPT. Di PPT nanti akan muncul selain materi juga link-link video ketika nanti harus Bapak Ibu sampaikan, karena di materi ini juga ada beberapa link video ya. Jadi kalau saya buka Bapak Ibu, ini terkait dengan materi sikap kritis ya, bicara tentang nilai-nilai Pancasila sama nilai sila kedua, dan ini nanti disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian masuk ke materi yang kedua, itu membangun kesehatan mental mahasiswa, karena ini ada kaitannya dengan penerapan sila kedua ya. Nah, ini masuk pada sesi ketika kita meminta pendapat adik-adik ya. Ada apa di balik gambar ini. Nah, sebagai acuan Bapak Ibu bisa membaca nanti di bahan pembelajaran yang di link satunya ya, bisa dibuka. Nah, nanti di sana kita akan meminta pendapat adik-adik, mereka masuk pada gambar yang mana yang mewakili kondisi mereka gitu ya. Kita ajak diskusi. Kemudian nanti kita berikan materi ini, dan harapannya dengan materi-materi yang
kita berikan di tahapan ini adik-adik bisa masuk pada mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk mengelola stres secara positif. Hanya di situ ya, di gambar yang ketiga sebenarnya. Nah, kemudian dilanjutkan nanti dengan materi selanjutnya. Kemudian yang terpenting ini Bapak Ibu di akhir, karena kita memberikan nuansa materi yang tidak hanya monoton dari pemateri tapi juga interaktif dari siswa dan memberikan suasana belajar yang beda. Silakan nanti di akhir materi menjaga kesehatan mental mahasiswa dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan seluruh peserta di kelas, dibantu oleh fasilitator dari tim mahasiswa Bapak Ibu. Nah, ini lagu ini sangat populer di kalangan teman-teman, saya kira ya, lagunya The Massive. Mungkin dengan mengacungkan tangan ke atas atau bergandeng tangan dengan teman di sebelahnya itu akan bisa memberikan suasana yang berbeda. Dan mereka menjadikan secara psikologis ya, mereka mampu untuk menjalani masa-masa kehidupan sebagai mahasiswa yang tangguh di UNED. Nah, masuk kita ke materi selanjutnya setelah tadi bernyanyi bersama ya sebagai bagian dari ice breaking juga dan tidak bosan. Ini adalah materi tentang anti kekerasan atau perundungan pada mahasiswa. Nah, ini berarti ada video Bapak Ibu di slide pertama ya untuk materi anti perundungan. Tinggal diklik saja. Maaf. Ya. Di klik yang warna kuning. Nah, ini nanti videonya menarik Bapak Ibu. Kita minta mungkin ya dari mahasiswa baru karena ini juga mencerminkan kondisi mereka saat ini. Kita minta pendapat dia apa yang bisa dipetik dari video ini. Ini menarik sekali, nanti pasti teman-teman maba akan senyum-senyum melihat video ini. Dan juga tidak kalah pentingnya tolong dipikirkan ya apa yang nanti akan mereka bisa sampaikan terkait dengan video ini, apakah ini menjadi bagian dari perundungan atau tidak ya. And show. Oh, berarti langsung aja. Oke. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kita meminta adik-adik untuk melakukan diskusi interaktif. Apa yang mereka ketahui tentang perundungan? Kemudian, apakah mereka pernah mengalami hal ini? Kemudian sikap mereka bagaimana terkait dengan adanya kasus-kasus perundungan. Kita interaktif ya di kelas supaya mereka juga ikut aktif ya berbicara, tidak hanya dari sisi pemateri saja. Kemudian setelah selesai diskusi baru kita kasih penguatan lewat materi di PPT selanjutnya. Ini Bapak Ibu. Jadi silakan dibaca dan diadaptasikan gitu ya. Saya kira ini juga butuh inovasi dari Bapak Ibu supaya tidak monoton, boleh dipersingkat ya, tetapi esensi dari mereka paham bahwa perundungan itu bisa dipidanakan ya, perundungan itu harus dihindari dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan materi. Kemudian satu lagi bagian saya untuk bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah materi terkait dengan pola dan gerakan hidup sehat, di mana di materi ini Bapak Ibu di foldernya akan menemukan tidak hanya panduan bagi pemateri, tetapi juga ada link video yang nanti disampaikan di PPT yang Bapak Ibu berikan ke mahasiswa. Izin saya langsung berikan pandangan ya, PPT-nya seperti apa dan kapan video itu ditampilkan dan bagaimanakah peran Bapak Ibu juga nanti bisa melibatkan mahasiswa selaku pendamping kelas. Nah, di materi ini ada dua materi besar ya, program kampus sehat dan juga manajemen bencana di perguruan tinggi. Untuk materi yang pertama terkait dengan kampus sehat, Bapak Ibu akan menampilkan satu video. Diminta mahasiswa baru untuk mencermati isi dari video ini karena nanti kita akan minta curah pendapat dari mereka apa yang mereka pahami tentang isi dari video yang kita tayangkan. Ya. Jadi video ini berasal dari WHO yang menceritakan tentang tantangan kehidupan saat ini yang penuh dengan tuntutan ya, baik secara ekonomi, kemudian tuntutan secara
kesejahteraan dan kesehatan, yang itu mau tidak mau harus menyadarkan ke semua bahwa pentingnya pola hidup sehat. Nah, di sana nanti dimanapun kita berada harus tetap melakukan physical exercise gitu ya, ada latihan fisik, berolahraga kecil ya dimanapun kita berada. Artinya sebenarnya di sini isi dari video ini Bapak Ibu. Nanti diminta adik-adik untuk bisa berpendapat gitu ya. Setelah itu baru nanti kita lakukan pemantapan dan penguatan ketika Bapak Ibu membacakan PowerPoint dari PPT pertama sampai di akhir ya, bahwa di sana akan menjelaskan tentang bagaimanakah perguruan tinggi yang di sana ada SDM tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa termasuk maba sebagai agen perubahan terutama di sektor kesehatan dengan tuntutan kehidupan saat ini yang luar biasa, tapi kita tetap harusnya bisa hidup sehat gitu ya dengan melakukan latihan fisik secara teratur. Nah, dalam konteks itu nanti Bapak Ibu mohon izin untuk menerangkan bagaimanakah bahwa pribadi yang sehat itu diperlukan berkaitan dengan tahun 2030 Indonesia pada posisi bonus demografi. Nanti bisa dijelaskan dari PPT ini dan bisa dikuatkan pula dari bahan bacaan yang sudah kita sampaikan. Nah, nanti di sini juga Bapak Ibu akan muncul beberapa materi terkait dengan penerapan kampus sehat. Ini juga menjadi materi diskusi ya dari 7 item indikator penerapan kampus sehat yang harapannya nanti akan terbagi menjadi 7 kelompok di setiap kelas ya, untuk mendiskusikan apa yang Anda lakukan ketika memahami di setiap item penerapan kampus sehat ini. Ini semua sudah kita tampilkan Bapak Ibu di panduan pemateri. Kapan Bapak Ibu nanti harus membagi menjadi 7 kelompok, kemudian meminta pendapat adik-adik terkait dengan hasil diskusi mereka terkait dengan penerapan kampus sehat. Dan nanti dilanjutkan setelah disampaikan hasil diskusinya oleh teman-teman, masuk di materi selanjutnya. Dan di akhir, karena tadi bicara tentang pentingnya pola hidup sehat, terutama dari pentingnya beraktivitas secara fisik, ini sebagai bentuk ice breaking dan mengingatkan mereka bahwa gerak itu penting gitu ya. Nanti kita akan melakukan senam kecil bersama-sama. Ketika Bapak Ibu ada kendala mungkin ya, ini secara visual sebenarnya mudah. Bapak Ibu mungkin bisa meminta pembimbing kelas ya, ada teman mahasiswa panitia yang selalu standby yang nanti akan melakukan senam ini bersama-sama. Untuk semua mahasiswa baru ya kita minta berdiri untuk mereka melakukan physical exercise bersama-sama gitu. Dan masuk di materi yang terakhir di kampus sehat ini nanti ke manajemen bencana. Ini materinya juga sebenarnya cukup simpel ya, intinya adalah ketika perguruan tinggi atau universitas itu memiliki sistem ya, karena kita sebenarnya sudah ada pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, diterangkan sedikit. Kemudian nanti di akhir ada video dari BNPB yang menerangkan tentang pasca bencana. Ini mungkin kita berikan materi ini supaya lebih variatif saja Bapak Ibu, teman-teman tidak bosan, jadi bisa melihat materi dari sisi visual yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian kampus sehat. Selanjutnya nanti dari Pak Markus akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kembali ke saya lagi. Mudah-mudahan tidak bosan. Masuk ke poin 42 sebenarnya. Secara praktis sama ya. Kalau kita buka materi pengembangan potensi dan prestasi, kalau kita buka foldernya di Google Drive, maka akan ada 3 file. 3 file yaitu PPT, panduan pemateri ya. Kemudian ada, berarti kalau ini berarti ada video kiat sukses belajar di perguruan tinggi. Artinya bisa ditebak, maka di dalam proses belajar itu nanti ada pemutaran video juga. Nah, secara praktis misalnya apa yang dimaksud dengan materi pengembangan dan potensi.
pengembangan dan potensi, ya ini PowerPoint-nya, ya. Tapi nanti teknisnya mungkin bisa dibaca di panduan pemateri. Ya. Bahasannya adalah keorganisasian mahasiswa, peran dan fungsi mahasiswa, kemudian kejar prestasi, kebanggaan Undas Jember. Nah, poin pertama adalah menjelaskan tentang pentingnya keorganisasian mahasiswa sebenarnya. Ya. Jadi ini sudah lengkap bahwa esensinya sukses itu tidak sekedar kuliah, itu intinya di situ. Jadi diawali dengan diskusi dan macam-macam. Nah, mengapa berorganisasi? Ini poin PowerPoint-nya. Tapi teknisnya nanti mohon dipelajari di panduan pemateri. Ya, kapan kita akan curah pendapat, kapan kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya. Nah, kemudian di akhir ini ada file video yang lumayan agak panjang, yaitu pengalaman para alumni yang sukses dan alumni Undas Jember untuk menceritakan bagaimana dia saat kuliah di perguruan tinggi. Misalnya saya putar di sini ada beberapa. Ya, ini adalah para alumni kita yang sudah sukses menjelaskan bagaimana proses perkuliahan waktu mereka masih kuliah. Oke. Nah, kalau poin C, kejar prestasi, unit Pride sebenarnya hanya menunjukkan event-event kompetisi yang tahunan yang bisa didorong oleh Undas Jember. Jadi poin banyak hal sehingga mahasiswa baru bisa mempersiapkan potensinya, dia lebih pas nanti kemana arahnya ya. Mulai dari program wirausaha mahasiswa vokasi, program kewirausahaan mahasiswa Indonesia dan macam-macamnya. Nah, poin ini hanya untuk mengenalkan mereka bahwa event yang bisa diikuti setiap tahun. PowerPoint diambil saat Tuno Batok Tuno, ya. Banyak ngerti tapi kak lakoni berkarung TV. Jadi intinya itu untuk poin 42 atau materi 42. Kemudian masuk kita ke tema 5. Tema 5 adalah layanan Undas Jember. Nah, dari 3 materi yang sebenarnya akan dilakukan oleh para pemateri, teman-teman sekalian, hanya 5.1, yaitu layanan belajar dan kesehatan. Karena poin 5.2, sister akademik untuk mahasiswa, akan disampaikan melalui video oleh Kepala UPTTI. Kemudian 5.3, pengasihan student plan dan KRS kemahasiswaan akan diberikan oleh para ya. Oke, bentar lagi saya. Oke, ada mohon maaf tadi terputus karena ada chat. Ya. Jadi poin ini 51 layanan belajar dan kesehatan hanya ini yang di materi. 5.2 dan 5.3 bukan tanggung jawab materi. Jadi itu ya. Siapa yang melakukan 5.2 nanti pemandu kelas. 5.3 adalah bagian akademik dan operator kelas serta pendamping yang mendampingi mahasiswa mengisi study plan. Ada satu paling penting yang saya lupa harusnya saya jelaskan di pertama. Kalau teman-teman para pemateri dapat tugas dengan materi pengenalan perguruan tinggi, itu sebenarnya sekarang sudah tidak perlu menyampaikan karena itu otomatis dirubah ya. Jadi materi hari tanggal 17 jam pertama itu yang benar adalah profil UNED dan era belajar di masa pandemi. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di penugasan itu kan pertama tertulis misalnya teman-teman pemateri itu punya tugas mengenal perguruan tinggi di Indonesia. Itu dicoret, diganti menjadi profil Undas Jember dan perkuliahan di era pandemi. Kenapa? Karena mengenal perguruan tinggi di Indonesia sudah akan disampaikan oleh Warek 1 melalui video. Jadi itu pengumuman saya, harusnya saya sampaikan dari awal, saya lupa. Ya, jadi teman-teman yang mendapatkan tugas mengenal perguruan tinggi, yang benar adalah teman-teman memberikan tentang profil Undas Jember dan
perkuliahan di era pandemi. Oke ya, jadi itu. Nah, itu teman-teman pada prinsipnya ya kami sebenarnya ingin memberikan ini micro teaching tapi tidak memungkinkan lah dengan jumlah sekian. Saya yakin teman-teman pokok intinya setiap folder akan ada panduan pemateri, maka kita harus membuka itu dulu, kemudian mematchkan dengan PowerPoint. Insya Allah PowerPoint-nya sudah match dengan panduan pemateri. Contoh yang kebagian misalnya layanan belajar dan kesehatan, itu materinya ada ini. Berarti kalau begini, PPT-nya 1, panduan pemateri, videonya banyak. Karena layanan belajar dan kesehatan ini intinya menjelaskan, mengenalkan pada para mahasiswa bahwa di Universitas Jember juga menyiapkan beberapa layanan belajar. Mulai dari UPT Bahasa, UPT Perpustakaan, dan mungkin untuk kesehatan ada RSJM dan UPT UMC. Ini semua ada dan sudah disiapkan videonya. Cuman mungkin ini akan diupdate di kemudian hari karena yang ada di Google Drive hari ini itu masih video tahun kemarin, tapi kami sudah membuat rekaman video baru yang insya Allah dalam sebelum hari H di hari Jumat sudah akan update video-video barunya. Itu yang bisa saya sampaikan dulu Bu Dewi. Mungkin nanti lebih clear dengan diskusi lagi. Monggo Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Markus atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi diskusi untuk sesi kali ini. Monggo, apabila ada pertanyaan, masukan, atau mungkin nanti ada hal yang perlu diklarifikasi lagi, kami persilahkan. Bapak Ibu bisa raise hand, nanti open mic, bisa menyampaikan pertanyaannya di Zoom kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, ini ada Pak Kukuh Wibowo. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelumnya saya bacakan dulu di chat nggih, Pak Markus. Tadi ada pertanyaan dari Bu Wuryanti sebelum ke Pak Kukuh Wibowo. Sebentar ya Bapak. Oke. Nah, di chat dari Bu Wuryanti Handayani menanyakan terkait dengan apakah pemateri mengenal perguruan tinggi juga menyampaikan semua materi tema 2 yang di dalamnya ada profilnya. Itu Pak Markus. Pertanyaan dari Bu Wuri, namun sebelumnya ini kita dengarkan dulu sekaligus nanti bisa dijawab Pak Markus kepada Pak Kukuh Wibowo. Dipersilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Dengar suara saya Bu Dewi? Tes? Suaranya Pak. Enggak, ini salah. Mbak punya salah. Dengar? Mohon izin teman-teman kemahasiswaan, suara Pak Kuku bisa dimunculkan? Oh, sudah terdengar tadi ada yang bilang terdengar. Sudah. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya Bu Dewi. Saya langsung ke Pak Markus atau ke panjenengan? Nggih, monggo disampaikan nanti dijawab oleh Pak Markus. Baik, nggih, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan. Ini sebuah inovasi yang menarik, nggih. Jadi memudahkan saya sebagai pemateri nanti sebagai pendamping nanti untuk memudahkan melakukan tugas saya. Nah, pertanyaan saya nyanyi. Kemudian kan ada juga video nggih, Bu. Nah, pertanyaan saya kan kelasnya dekat-dekat. Seberapa besar volume yang bisa kita share ke mahasiswa untuk video ya, supaya tidak mengganggu tetangga. Nah, itu. Kalau saya terganggu saya tidak apa-apa, tapi kalau mengganggu tetangga saya tidak enak. Itu pertama. Yang kedua, seberapa besar kita boleh nyanyi, seberapa semangat. Nah, kadang-kadang nyanyi kan juga gitu. Kalau nanti di kelas saya nyanyi, kemudian anak-anak semangat sekali, nanti kan ganggu kelas tetangga. Itu yang saya tanyakan. Jadi seberapa besar tinggi volume yang bisa kita berikan ke mahasiswa supaya tidak saling mengganggu gitu, Bu. Gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, bolehkah kita menambah video selain yang sudah ada? Itu saja. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Kuku
atas Sama-sama. pertanyaannya luar biasa. Saya kira ini juga menjadi representatif dari semangat Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan yang terbaik bagi maba kita nggih. Monggo Pak Markus bisa Oke. dijawab tadi sebelum ke Pak Kuku, pertanyaan dari Bu Wuryanti dulu nggih. Oke. Yang pertama ada ke Bu Rianti. Ya, seperti yang saya jelaskan sebenarnya, mohon maaf, kemarin pas surat pertama pembagian masih tertulis pengenalan perguruan tinggi. Yang benar, yang mendapatkan tugas pengenalan perguruan tinggi harusnya profil Universitas Jember dan perkuliahan di era pandemi. Ya, jadi intinya di situ. Ya, nah, anggap aja untuk para pemateri mengenal perguruan tinggi di Indonesia coret aja, nggak ada itu. Jadi karena sudah ditampilkan videonya di hari pertama. Itu ya yang pertama. Yang kedua, wah, ini yang pertanyaan menarik. Seberapa nyaring sangat tergantung situasi lokasi masing-masing ya, Pak ya. Jadi di masing-masing fakultas kan nggak sama ya. Termasuk juga pembagian kelompok juga nggak sama. Karena saya misalnya kalau kita berhadapan dengan kelas yang isinya 50 mungkin handle-nya lebih cepat. Tetapi ada yang kelasnya isinya 120. Nah, itu sangat tergantung. Jadi sebenarnya panduan materi ini, pemateri tidak mengikat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi jangan sampai ini menjadi tambah sengsoro, tapi ini hanya jadi jalan supaya memastikan kita itu ada pada tempat yang tepat. Silahkan kalau mau belok-belok kanan kiri, tapi masih ingat jalan yang benar gitu ya. Jadi arep ngoleh mampir-mampir oleh, tapi aja lali omahe kan gitu. Jadi itu. Nah, seberapa nyari? Ya tergantung tetangganya. Ya, yang menurut saya melihat situasi lah, situasi kelasnya. Tapi teman-teman kan begini Pak. Teman-teman itu di kelas di hari pertama itu sudah dikelola oleh pendamping untuk masing-masing mempride supaya dia itu bangga dengan kelasnya masing-masing dengan cara memberi identitas, kemudian yel dan macam-macamnya. Karena yang ingin kami pelajarkan adalah semakin dia bangga dengan kelompoknya, semakin dia bangga dengan kelasnya, maka semakin besar potensinya akan keluar. Semakin dia malu, semakin merasa tidak pede, maka akan berpengaruh pada individu-individu di kelas itu. Itu sebenarnya pembelajaran yang kita inginkan. Tapi nanti malah jadi kepikiran ini. Kalau kebanggaannya karena teriak-teriak, wah itu yang jadi persoalan itu. Nah, tapi menurut saya diatur aja, lihat kelasnya masing-masing. Tapi kalau tetangganya masih pemaaf mungkin nggak apa-apa. Tapi dilihat ya masing-masing nggak sama soalnya, masing-masing kelas. Saya keingat di kelas saya juga ada beberapa kelas yang berdempetan. Oke, itu dari saya, Bu Dewi. Ya, Oke. terima kasih. Oh, persoalan tambah video, ya, boleh sekali. Boleh saja. Ya. Ya, Bu Dewi, jelas nggih. Nggih, Bu Wuryanti. Masih ada itu pertanyaan. Maksudnya pemateri yang mengenal perguruan tinggi itu berarti tidak ada materinya ya, Mbak? Artinya dibatalkan atau bagaimana maksudnya? Tadi pernyataan Pak Kukuh nggih. Iya. Matur nuwun. Nggih. Monggo Pak Markus bisa diperjelas mungkin lagi. saya share ya, biar share share screen dulu supaya jelas. Ini Bu. Bentar. Saya share screen dulu. Oke, begini Bu. Nah, ini. Oke. Ini Bu ya, mengenal perguruan tinggi di Indonesia itu disampaikan oleh pendamping melalui video. Oke, mengenal perguruan tinggi di Indonesia itu dibalik. Mengenal perguruan tinggi di Indonesia disampaikan di hari pertama oleh Pak Warek 1, bentuknya video. Sehingga teman-teman yang memperoleh kemarin mengenal perguruan tinggi itu bukan mengenal perguruan tinggi, tapi spesifik yang hanya menjelaskan profil Universitas Jember dan kampus di era pandemi itu ya. Jadi bukan ditiadakan, tetapi mengenal perguruan tinggi akan disampaikan oleh Warek 1 melalui video di hari pertama, sehingga ditukar itu tempatnya. Itu Bu yang bisa saya.
Oh, jadi yang profil yang disampaikan nggih, Pak? Ya, yang profil dan kampus di era pandemi. Nggih. Inggih. Oh, inggih jelas ampun. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya pada Pak Yusuf, silakan. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat siang. Siang. Saya pengen tanya Pak mengenai manajemen waktu. Kan ada teori, ada video ya. Apakah di dalam panduan itu juga bisa disebutkan berapa menit video? Karena kalau tidak berarti kita harus melakukan simulasi sendiri. Jangan sampai kemudian videonya dengan durasi sekian kita kurang waktu atau malah kelebihan waktu. Mohon informasi Pak Markus. Terima kasih. Terima kasih. Di panduan materi sudah dijelaskan kalau ada video yang agak panjang itu ada tulisan bahwa jika waktunya memenuhi, monggo videonya bisa di-share. Sudah ada penjelasan begitu. Jadi video itu kan sebenarnya suplemen. Kami kenapa harus nyiapin video? Karena teman-teman ini kan menyampaikan kecepatannya nggak sama itu Pak. Jadi video itu adalah suplemen. Ada yang berupa suplemen, ada yang berupa pemicu diskusi. Jadi biasanya kalau video itu berupa suplemen, kami letakkan di belakang. Jadi kalau pemicu diskusi biasanya kita letakkan di depan. Kalau pemicu diskusi itu berarti videonya harus dihidupkan, ditayangkan ya. Jadi gitu Pak Yusuf. Kalau terima kasih. Jadi itu. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada lagi. Jadi gambaran Pak Markus saya kan. Ya. Sebenarnya kalau diskusi yang untuk pemicu diskusi itu sekitar 1 sampai 3 menit saja. Ya. Karena ini kan menjadi pemantik saja sebagai pikir kita sama. Dan kayak tadi ada saya menemukan itu kan satu lagu masih lama bareng, tapi silahkan nanti ketika memang secara waktu itu tidak bisa sampai full ya, tapi ketika itu disampaikan dan enjoy mahasiswanya ya sayang juga kayak gitu. Saya kira Pak Yusuf, karena visinya kita adalah buat kelas itu seinteraktif mungkin dan semenarik mungkin jam-jam kurang. Kembali lagi kita serahkan pemateri untuk bisa lebih menghidupkan gitu ya, nggak masalah secara praktis. Oke, matur nuwun. Nah, untuk beberapa hal ya, kalau saya jadi pemateri kemudian harus memandu nyanyi itu mesti gak pede saya itu, karena ngomongnya fales itu kan. Nah, tapi teman-teman pemateri bisa meminta ketua kelas atau pendamping kelas untuk menyampaikan itu ya, termasuk yang joget tadi itu senam lagunya siapa itu Dono Indro Kasino ya. Kalau nggak pede Pak Yusuf bisa nunjuk siapa gitu ya. Iya siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang sampaikan atau tanyakan? Jelas ya, ini adalah materi berpegang pada panduan pemateri nanti akan memahami apa isi PPT dan apa yang akan disampaikan dan akan sangat membantu Bapak. Oh, Bu Dewi masih di mute katanya. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi atau hal yang mau disampaikan? Saya kira sudah cukup jelas ya dari setiap materi tadi. Pada intinya adalah kunci Bapak Ibu membuka folder tadi, panduan pemateri bisa dipelajari, jadi PPT-nya nanti akan mengikuti ya. Kapan Bapak Ibu akan menyampaikan materi, memantik diskusi, dan kapan akan memutar video itu sangat teknis dan sangat rinci sudah kita jelaskan di panduan pemateri. Ada pertanyaan ini masih di chat. Ya, pertanyaan
di Bondowoso itu, di kampus Bondowoso jadi satu kelas 404 mahasiswa. Oke, begini. Gede banget. Jadi kalau ada kelas besar, ya, itu narasumbernya satu, tapi setiap 50 peserta itu ada pendampingnya. Ya, jadi mungkin untuk kelas-kelas besar ini diskusi kelompoknya tidak terlalu efektif sebenarnya. Nah, tetapi pastikan bahwa setiap 50 orang ada pendamping mereka itu satu orang setiap 50. Mungkin kalau kelas-kelas besar pembagian kelompoknya adalah menunjuk membagi lagi menjadi kelompok-kelompok sebanyak 50, kalau 400 bagi 50. Jadi 8. Ya, bagi 8 kelompok besar. Memang agak susah diskusi kelompok kalau kelasnya agak luas. Kalau 200 masih bisa dihandle sih. Tapi kalau 400 mungkin, tapi kalau diskusi misalnya interaktif mungkin agak bisa. Masih bisa ya. Misalnya mewakilkan setiap pendamping itu 2 atau 3 orang untuk maju misalnya. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan ya. Kalau kelas besar itu banyak efektif mungkin justru video dan apalagi beberapa penjelasan mungkin yang bisa diberikan. Nah, mungkin perlu dipikirkan untuk kelompok besar ya. Jadi pembagiannya hanya kelompok-kelompok besar. Jadi misalnya 50-50 untuk memberikan satu wakil misalnya. Jadi untuk menjalankan diskusi secara bisa jadi teknisnya kalau 400 dibagi 50 di dalam 50 itu mungkin nanti mendiskusikan masing-masing kecil dan menjadikan pendapat kelompok. Bisa teknis begitu Pak ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sarankan untuk jumlah yang besar ya. Itu. Ada lagi? Sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Pak Edi ada sampai. Pak Edi ada tambahan? Sudah cukup. Dari Bapak Ibu yang lain? Sampun. Pada intinya gini Bapak Ibu. Jadi dari kami kemarin memberikan batasan, bukan batasan minimal gini, di 50 mahasiswa itu ada satu pendamping dari mahasiswa. Kemudian ada satu teknisi ruang dari tim Tendik. Jadi ini juga bisa nanti membantu pada saat Bapak Ibu misalkan ingin memutar video ya. Nanti ada artinya ada petugas yang standby memastikan bahwa itu bisa dioperasionalkan dengan baik, dan ada satu mahasiswa di setiap 50 mahasiswa. Jadi kalau bayangan saya di Pak Dimas tadi di Bondowoso yang 404 mahasiswa ini pastinya nanti ada 8 mahasiswa mestinya. 8 mahasiswa pendamping. Mahasiswa pendamping ya, yang meng-cover setiap 50 mahasiswa. Jadi pada saat senam bersama, pada saat mereka diskusi kelompok itu Bapak Ibu bisa dibantu oleh para pendamping kelas dari sisi mahasiswa kalau pendamping. Kalau teknisi dari Bapak Ibu Tendik. Begitu. Saya kira cukup nggih Bapak Ibu. Nah, untuk sesi diskusi saya kira bisa saya tutup dan mohon izin Pak Markus, mungkin ada closing statement dari Bapak selaku PIC dan Ketua dari tim PKKMB UNED. Monggo. Terima kasih. Yang saya ingin terapkan adalah teknisnya kan. Teman-teman pemateri sekalian bisa mendownload itu di Google Drive yang sudah ada. Ya. Ingat kalau mengcopy itu satu folder ya kan, file PPT-nya saja ya, satu folder. Kemudian teknisnya yang manual akan disiapkan di operator kemahasiswaan melalui Pak itu. Jadi file itu bisa diperoleh oleh komputer atau langsung menghubungi operator kemahasiswaan melalui wadah kerja. Nah, itu manual, artinya nanti di tiap kelas diupayakan sudah tersedia. Tapi kalau aduh, ngomongnya panjang di mute. Oke, maksud saya begini. Bagaimana kita mendapatkan
mendapatkan bahan ada dua, lewat Google Drive atau langsung. Kalau langsung maka hubungi operator kemahasiswaan atau via Wadik 3. Ya, mungkin untuk dipelajari lagi. Yang kedua, mengkopinya jangan file PPT, tapi folder sesuai materi pelajaran. Dan di kelas masing-masing akan disiapkan nanti juga kalau kelupaan dari rumah, akan disiapkan juga semua materinya. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama jaringan ini semua, ya. Jadi jangan khawatir, nggak ada hubungannya sama jaringan karena semuanya tersedia secara apa istilahnya langsung, ya. Jadi itu. Nah, kalau ada pertanyaan lagi yang belum jelas, silahkan hubungi para Wadik 3 di tempat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi itu cara teknis. Saya yakin Bapak Wadik 3 semua akan menjelaskan secara umum terutama tentang teknis-teknis ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita berikan kepada para mahasiswa baru menjadikan satu manfaat dan berfaedah di kemudian hari sesuai dengan tema kita, yaitu tema PKKMB 2021 adalah awal petualangan baru menuju masa depan yang cerah. Mudah-mudahan ini benar-benar baru, benar-benar petualangan baru bagi mereka dan membuka cakrawala mereka. Yang terpenting bukan hanya materi itu yang harus diberikan, tapi memberi motivasi pada mereka bahwa mereka sudah masuk pada universitas yang tepat. Ingat, yang hadir ke sini tidak semua pilihan pertama. Mungkin juga ada yang masuk jadi karena pilihan kedua dan pilihan ketiga. Itu yang menurut saya yang perlu dimotivasi untuk berkali-kali masuk kelas supaya mereka menjadi semangat dan bangga terhadap UTS Jember. Saya kira itu pesan yang bisa diberikan, dan silakan berkreasi dengan mengacu pada panduan pemateri ini, ya. Boleh dikembangkan tapi mengacu pada panduan pemateri ini. Oke, saya kira itu. Bapak-bapak sekalian, teman-teman jangan khawatir, pendamping kelas memang mempunyai peran penting. Nanti malam masih akan kita berikan pendampingan bagaimana dia harus menyiapkan beberapa briefing misalnya untuk membantu para pemateri ketika suasana kelasnya sepi. Mudah-mudahan nanti pendamping kelasnya juga bisa membantu. Oke, saya kira itu closing statement saya, Bu Dewi. Terima kasih, saya sampaikan kembali layar dan suara ke Ibu Dewi. Baik, terima kasih Pak Markus. Bapak Ibu sekalian, dengan tadi disampaikan closing statement oleh Pak Markus, maka dengan ini kami tutup training of trainer dari pemateri PKKMB Universitas Jember tahun 2022. Sekali lagi terima kasih banyak atas rawuhan sekalian, dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi pemateri bagi mahasiswa baru kita di tahun 2022 ini. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Semangat, semangat, semangat. Salam. Oke. Oke. Pak Markus izin kita live nggih, Pak. Izin Pak Markus, saya tutup dulu nggih untuk Zoom-nya.
Mute Pak.